Thank you. Bang Ryan mungkin bisa diupdate untuk sore hari ini mendatangi Polda Metro Jaya. Ya, boleh dijawab sama Mas Sof. Dalam hal ini hari ini kita memenuhi panggilan dari penyidik Polda itu di unit cyber ya, dari siber. Kemudian memenuhi panggilan bahwasanya sebagai klarifikasi sebagai saksi hari ini atas laporan dari saudara Arifin kepada terkait dengan nomor laporan 2447 saya. Jadi ini adalah salah satu tujuan kami untuk bagaimana menunjukkan bagaimana seorang warga negara yang baik untuk hadir apabila dilakukan pemanggilan dari pihak berwajib atau kepolisian. Gitu. Oke, tadi berapa pertanyaan dan seputar apa saja sih tadi yang ditanyakan mungkin? Kurang lebih itu ada tadi sekitar 15 pertanyaan dan ini sudah terjawab dan mengklarifikasi semuanya terkait dengan apa yang dilaporkan dari laporan tersebut. Gitu. Abang mungkin gimana sampai di titik ini diperiksa lagi terkait laporan? Cukup panjang perjalanan ini, masih panjang. Ya, cukup panjang dan menyenangkan buat kami gitu karena kami ada di posisi yang benar. Jadi yang perlu teman-teman tahu juga bahwa ternyata kami mendapati dari pihak Ahmad Dhani juga membuat laporan terkait penyebaran konten dan menyebabkan permusuhan. Terlapornya belum jelas siapa, itu masih diselidiki. Jadi saya diminta keterangannya sebagai saksi untuk mengklarifikasi cerita. Jadi fokusnya adalah di yang penyebaran undangan yang nama saya ditulis Ryan Porno itu. Jadi dalam hal ini sebagai showcase kami mau menunjukkan bahwa berkewajiban sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum. Ketika kami dipanggil klarifikasi untuk dimintai keterangan terkait sebuah kasus dugaan pelanggaran hukum, kami datang. Nah, alangkah privilege yang luar biasa ketika kami ini sebagai saksi loh dipanggil, kami datang. Alangkah privilege yang luar biasa buat seorang anggota DPR ya. Ini sekali lagi yang menurut saya ini sangat ironi, anggota DPR yang sudah jelas menjadi terlapor dari sebuah kasus dugaan hukum, pelanggaran hukum gitu, kasus diskriminasi yang bobotnya tidak kecil gitu, tapi sampai hari ini masih bisa berlindung di balik sebuah undang-undang ya MD3 itu ya, yang bisa dibilang juga undang-undang itu juga sebenarnya tidak yang menyebutkan hak imunitas terhadap anggota DPR itu tidak relevan terhadap kasus ini, karena itu hanya berlaku untuk undang-undang yang umum ya. Sementara diskriminasi ini kan undang-undang khusus ya, diskriminasi, ITE gitu. Jadi sebenarnya kita nggak tahu ada apa di belakang ini. Ada sebuah energi apa itu yang coba menghalang-halangi proses hukum ini gitu. Makanya saya cuma mau bilang, saya rakyat biasa, saya di backup oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan saya kejar, saya dan kuasa hukum kejar sampai ke proses manapun, sampai ke liang kubur pun saya kejar. Jadi Ahmad Dhani jangan berlindung di balik apapun. Kalau Anda punya koneksi, Anda punya kekuatan-kekuatan di belakang layar yang berpikir bisa membackup Anda, sabar dulu. Rakyat punya kuasa, saya selalu bilang. Saya mewakili rakyat, mewakili musisi, mewakili orang biasa yang tidak berlindung di balik apapun. Toh kalau misalnya ujung-ujungnya misalnya saya menjadi terlapor gitu, karena mungkin saya yang mengunggah gitu ya di sosial media saya terkait undangan itu, semua sudah saya buktikan klarifikasinya tadi bahwa tidak ada unsur yang masuk ya, bahwa saya mencoba untuk menyebarkan permusuhan gitu, apalagi kerusuhan. Terbukti justru postingan saya itu untuk mengklarifikasi bahwa sudah terjadi permintaan maaf dan saya sudah memaafkan terkait postingan itu. Yang saya laporkan adalah terkait penghinaan terhadap suku dan ras yang dilakukan di acara debat tersebut. Gitu. Jadi pelaporan ini justru ini ibarat seperti Ahmad Dhani melaporkan dirinya sendiri.
Karena apa? Yang menyebarkan undangan itu pertama dia ke Kang Arman, ke Grup Visi. Grup Visi ditangkap oleh Semi ngirim ke saya. Itu semua proses kesaksian, proses keterangan saksi itu sudah terjadi di unit Harda. Itu bisa ditransfer aja datanya, mudah aja gitu. Jadi sebenarnya justru menurut saya laporan ini semakin menunjukkan bahwa Ahmad Dhani, please, tanpa embel-embel anggota DPR, tanpa embel-embel wakil rakyat, Anda bukan siapa-siapa. Siapa-siapa tuh bukan masalah status sosial, bukan ya. Oke, lu musisi terkenal, pencipta lagu hebat, tapi sebagai quality of man, kualitas seorang manusia, kualitas lu, aduh, please. Jadi saya aja nih rakyat biasa hadir untuk memenuhi panggilan. Jadi Anda sebagai anggota dewan, sebagai public figure, sebagai orang yang dikenal khalayak luas, please harus jadi percontohan buat manusia-manusia Indonesia yang lain, bahwa ketika tersangkut proses hukum bisa dipanggil, datang. Dan masih akan ada banyak strategi yang akan kami lakukan. Teman-teman pengacara saya ini proses hukum luar biasa gitu, banyak cara yang masih akan dilakukan untuk mempush supaya panggilan terhadap Ahmad Dhani, supaya surat izin presiden itu apakah masih relevan, apakah masih bisa diandalkan atau enggak. Intinya Ahmad Dhani harus datang ke Polda Metro Jaya unit Harda sebagai terlapor. Ya, teman-teman. Tambahan sedikit. Ya. Pasal yang kita laporkan itu terkait pelaporan kita itu di laporan LP nomor 188 tanggal 23 April 2025 itu ada beberapa pasal. Perlu diingat kembali itu pasal 156 KUHP, pasal 315 KUHP, pasal 310 KUHP, dan ada Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang diskriminasi etnis dan ras. Nah, di situ yang perlu di-highlight karena apa? Yang ini kan ini yang menjadi fokus kami, bukan hanya untuk KUHP, karena itu adalah pasal, ada beberapa pasal pengenaan pasal gitu, dan ini pasal diskriminasi ini yang menjadi atensi dari laporan dari klien kami. Ya, yang menjadi esensi juga ya, diskriminasi. Berarti sampai detik ini Pak Ade belum dipanggil ya, Bang? Belum dipanggil. Justru Dalam proses. Kalau untuk belum dipanggil itu dalam proses pemanggilan. Nah, ini yang sedang kita menunggu, katanya ada terkait dengan imunitas itu tadi karena anggota DPR gitu. Jadi kita tunggu saja perkembangan seperti apa. Karena kami tetap berusaha juga ini menunggu dari penyidik juga, kita tetap berkoordinasi dengan penyidik terkait dengan laporan kami. Kalau untuk di sini, untuk laporan dari ADP sendiri, kita sudah memenuhi klarifikasi dan apabila perlu pun tambahan bukti-bukti, kami siap untuk hadir kembali. Ya, makanya saya ulang lagi biar masyarakat ngerti ya. Saya yang bikin ini menjadi bertele-tele adalah kita berkutat pada narasi surat izin presiden itu yang diatur di Undang-Undang MD 3 itu, yang sebenarnya undang-undang itu hanya berlaku untuk KUHP itu ya. Sementara di laporan kita tidak hanya mengandung KUHP tapi undang-undang khusus itu, diskriminasi itu, Undang-Undang 40 itu sebenarnya menjadi kekuatan bahwa Ahmad Dhani bisa dipanggil tanpa surat izin. Gitu teman-teman. Karena laporan ini kan terkait dengan adanya kesalahan kata yang bersangkutan itu kan kesalahan ya. Menurut yang pihak sana itu kesalahan dengan mencantumkan nama narasi Pono jadi Pono. Itu yang menjadi esensi. Ya. Gitu. Jadi apakah Ahmad Dhani akan dipanggil secepatnya akan dipanggil. Kita berjuang supaya surat izin presiden itu tidak menjadi sesuatu yang menentukan. Gitu. Berarti sampai detik ini bisa bilang kecewa, Bang? Kecewaan terhadap, ya ini kan selalu saya bilang kan dari awal di Instagram saya, ini ibarat kalau saya di Kristen itu ada di cerita Alkitab gitu ya, Daud versus Goliat. Jadi Daud orang biasa, orang Goliat yang begitu besar, begitu powerful gitu. Ini ternyata saya alami terjadi. Tapi kami menikmati proses ini. Kuasa hukum saya sebagai orang-orang hukum sudah biasa ya pastinya ya ada di dalam drama-drama hukum seperti ini. Jadi yang bisa kami lakukan adalah minta dukungan dari masyarakat. Semua masyarakat yang bukan siapa-siapa, kita orang biasa yang ketika kita dibully,
ketika kita menjadi korban dari pelanggaran hukum dari seseorang, apalagi pejabat publik, anggota dewan gitu, tapi seolah-olah segala sesuatunya menjadi seperti bertele-tele gitu. Sementara saya yakin proses ini juga, laporan ini saya yakin juga baru kok dilaporkan, tapi karena ada atensi, makanya langsung bergerak kan, dan saya langsung datang. Yuk kita bikin sama-sama proses ini menjadi mudah. Kalau misalnya lu nggak merasa bersalah, buktikan itu di proses hukumnya gitu kan. Gitu aja. Jadi Ahmad Dhani udah, jangan banyak cincong, jangan banyak gaya, jangan banyak saya tidak takut sama kamu, kami tidak takut sama kamu sedikit pun gitu ya. Jadi kalau mau perang secara hukum. Berarti siap apabila nanti kedepannya jadi terlapor atas yang siap tadi? Siap dong, siap. Ya itu juga kita kan nggak bisa melalui proses penyidikan. Iya. Itu tetap biarkan bergulir, karena kita juga masing-masing tetap mempercayakan semuanya kepada penyidik. Ya, tapi yang pasti juga kuasa hukum saya punya interpretasi hukum, punya logika hukum yang hari ini berkata bahwa nggak bisa ya kami dijadikan pelapor karena tidak memenuhi unsur. Sip.